Upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Ekonomi Digital. Di kesempatan hari ini Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, beberapa tahun terakhir ya, media sosial ini berkembang sangat cepat. Hampir setiap hari kita melihat munculnya kreator baru dengan berbagai jenis konten, mulai dari hiburan, edukasi, review produk, hingga kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan ya sekarang banyak orang mulai melihat profesi konten kreator sebagai peluang karir baru di era digital. Namun pendengar, di sisi lain muncul juga pertanyaan, apakah fenomena ini benar-benar membuka peluang ekonomi digital yang besar, atau justru banyak orang ikut terjun karena takut tertinggal tren dan ingin cepat viral saja? Lalu sebenarnya seperti apa realita di balik dunia konten kreator saat ini? Seberapa besar peluangnya, tantangannya, hingga pengaruhnya terhadap dunia bisnis digital dan juga generasi muda? Dan mendengar, untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Kak Rizky Eki, KOL spesialis. Selamat sore Kak Rizky Eki. Halo, selamat sore Mbak Ega. Kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, ini masih suasana lebaran nih Kak. Iya, Eki betul. ya panggilnya ya? Ya, manggil Eki aja. Oke, Kak Eki ini masih suasana lebaran. Ya, Mohon maaf lahir dan betul, batin maaf lahir ya. dan batin. Oke, tadi Semuanya. perjalanannya lancar ke sini? Lancar, alhamdulillah, tidak macet, aman. Panas banget aja ini Alhamdulillah. Palembang. Iya, betul sekali. Oke, dan pendengar, seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita sore hari ini. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk perbincangan dalam dialog ekonomi digital di kesempatan sore hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan untuk meninggalkan komentar ataupun tanggapannya di live chat YouTube Pro 1 Palembang. Dan Kak Eki ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh kenalan dulu Kak Eki dengan pendengar Pro 1 RRI Palembang. Kesibukannya sekarang apa aja nih Kak? Oke, halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rizky Eki. Itu Instagramnya, panggilnya Eki sehari-hari. Jadi setiap hari itu ngapain aja? Setiap hari ngonten, sama ngurusin beberapa campaign dari brand. Karena kan saya KL spesialis. Terus sama ada ngurusin juga beberapa event. Gitu aja sih setiap hari, bolak-balik gitu aja dari pagi sampai ke pagi lagi. Oke, Kayak tapi gitu. bisa dikatakan selalu berkecimpung di dunia digital ya Kak ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih jadi KOL spesialis ini? Kalau KL spesialis itu dari tahun 2022. Tapi sebenarnya kalau untuk dari ngonten itu dari tahun 2015-14 kayaknya. Oke, dari 2015-14 ya? Iya, betul. Itu kalau boleh tahu awalnya gimana nih Kak bisa masuk ke dunia digital nih, bikin konten itu seperti apa? Oke, jadi awalnya sebenarnya kan dulu kan kita tuh kayak tahun 2010, 2002 sampai 2015 mungkin ya. Jadi nggak pernah tahu kayak pakai Instagram itu untuk ngonten gitu kan ya, pakai aja karena seneng aja pakai Instagram. Nah dulu tuh aku tuh lebih, sampai sekarang pun kalau dilihat tuh lebih niche-nya itu lebih ke makanan. Jadi memang kan ya kita setiap hari pasti makan. Dulu tuh memang seneng foto, karena aku juga orangnya seneng foto gitu kan. Jadi dulu apapun yang dimakan, lagi di restoran mana atau lagi di dimanapun itu makanannya difoto. Yang aku anggap bagus lah, estetik gitu, upload di Instagram. Terus nanti teman-teman kantor, dulu kan masih ngantor ya, masih kerja kantoran gitu kan, terus nanti teman komen segala macem, terus lama-lama ada brand yang ngajakin ngundang ke campaign, ngundang ke launching menu baru gitu-gitu, terus lama-lama mikir kayak
oh ternyata seru juga ya gitu. Mulailah meneruskan apa namanya fokusnya, walaupun kemarin sempat masih kerja kantoran juga kan di tahun 2014 masih kerja kantoran, tapi sudah melihat kayaknya ini ada peluang juga ya, seru juga ternyata kayak gitu. Oke, jadi awal karir nih ya bisa dikatakan dari Iya, betul. konten-konten kuliner ya Kak ya? Ya aku kuliner betul. Kuliner. Iya. Tapi ada nggak momen dimana Kakak ngerasa gara-gara konten ini akunku jadi meledak gitu, ada nggak? Atau semuanya memang bertahap? Semuanya bertahap sih ya. Iya. Kalau mungkin karena aku memulainya dari tahun-tahun belasan itu ya, Iya. 2010-an yang kayaknya dulu belum ada FYP lah atau Iya. segala macam. Jadi kayak ya udah lainnya aja apa namanya ngalir aja gitu. Dari like-nya cuman berapa puluh, nanti naik like-nya jadi 100-an gitu-gitu. Karena dulu kan waktu awal-awalnya aku mulai itu belum ada reels, bahkan waktu itu belum ada yang Instagram TV gitu, belum ada. Jadi kayak foto aja gitu, foto gitu aja sih. Oke, baik. Jadi Kak Eki ini ya awal karirnya di dunia digital nih sebagai konten creator di bidang kuliner nih. Suka foto-foto makanan juga ya? Iya, betul. Jadi banyak followers nih yang tertarik karena konten-kontennya juga yang menggugah selera juga ya Kak Eki ya. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau kita berbicara juga tentang profesi Kak Eki nih sebagai KOL spesialis nih, Ya. mungkin pendengar masih banyak yang belum tahu nih apa sih KOL spesialis itu, boleh dijelasin nggak sih Kak Eki seperti apa sih pekerjaan KOL spesialis sehari-hari itu seperti apa? Oke, jadi kalau KOL spesialis itu kan sebenarnya juga baru tercipta ya kurang lebih beberapa tahun ini ada title KOL spesialis karena biasanya memang KOL spesialis itu adalah kita tuh kayak di tengah gitu antara brand sama brand yang membutuhkan KOL, terus nanti brand itu biasanya akan pakai hubungin agency karena kan dia nggak mau ribet ya, atau mungkin brand itu brand dari, kan aku di Palembang, jadi brandnya mungkin ada brand dari luar Palembang datang ke Palembang mau buka cabang segala macam, terus dia kan nggak tahu ya di Palembang KOL-nya yang mana yang cocok segala macam, dia hubungin agensi, nanti agensi pasti akan lempar ke aku KOL spesialis. Nah itulah gunanya aku untuk mengkurasi. Kira-kira nanti aku akan ngobrol juga pasti sama brand, kira-kira brand tuh kebutuhannya Seperti mau apa? KOL seperti apa gitu kan. Terus dari sisi budgeting juga seberapa banyak. Nah nanti aku sebagai KOL spesialis akan ngasih list nih yang menurut aku cocok dengan segala macam niche mereka yang cocok sama brand tersebut, followersnya dengan range harganya juga, dengan yang apa insight mereka juga masing-masing kan itu aku yang pegang. Jadi KOL spesialis itu kita kayak bank data gitulah. Jadi kita punya data KOL di Instagram, di TikTok, di Palembang, dan setiap bulan tuh kita akan update datanya gitu karena kita akan berubah, berarti insight per bulan April berubah, Mei berubah, nanti Juni berubah gitu. Nah jadi data itu kita pegang, ada bank datanya, dan itulah yang kita biasanya pakai untuk ngobrol sama brand. Kayak gitu. Jadi kita kayak di tengah-tengahnya gitulah. Dan mengkurator juga ya Kak ya? Iya, yang mana yang betul. cocok untuk kebutuhan brandnya, seperti itu? Iya betul. Oke, dan kita masuk ke pembahasan kita nih Kak Eki tentang fenomena sekarang ini banyak banget anak-anak muda nih terutama yang pengen banget jadi konten kreator. Kalau menurut Kak Eki sendiri nih, ini benar-benar jadi peluang ekonomi digital atau justru banyak yang ikut karena takut ketinggalan tren? Oke, wah pertanyaan pertama aja udah Ujian ya gitu. udah gong ini ya. Oke, jadi kalau menurut aku sih sebenarnya berarti ini antara FOMO ya, antara FOMO atau memang ini padahal peluang ekonomi gitu kan. Kalau menurut aku sih itu beriringan ya. Jadi bisa jadi peluang ekonomi juga, tapi memang bisa juga dari FOMO. Sebenarnya kalau itu peluang ekonomi dari sisi kita sekarang yang kayaknya hampir semua orang itu pegang digital ya kan. Semuanya pasti punya Instagram, punya TikTok. Nah itu pasti benar-benar peluang banget sih ya untuk perekonomian, untuk misalnya. Jadi memang banyak juga ya aku ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang mau lulus kuliah. Kalau kemarin kita ada ngobrol-ngobrol itu pengennya jadi konten kreator, mereka bilang pengennya jadi KOL spesialis gitu kan. Sebenarnya itu bagus ya. Cuman memang kalau di Indonesia ini kan lumayan kuat FOMO-nya. Di Indonesia apa sih yang nggak di-FOMO-in? Kayaknya semuanya FOMO, dari ada pekerjaan baru, ada brand baru, ada tren baru, entah dari luar lah pokoknya kan. Nah, jadi sebenarnya yang FOMO ini tuh tidak akan bertahan lama sih ya.
Kalau ini dijadikan untuk FOMO sebenarnya banyak juga sih yang FOMO memang kayak pengen coba, tapi ternyata memang, dan banyak juga aku bacain sekarang kan Threads tuh lagi rame banget kan. Nah jadi aku juga suka ngobrol-ngobrol di Threads juga, buka ruang obrolan gitu kan. Banyak juga yang bilang kok susah ya, kok nggak segampang itu, karena memang kadang anak-anak yang FOMO ini tuh ngelihat, ya mungkin mereka ngelihat selebgram atau influencer favorit mereka, kok gampang banget bisa di endorse ke luar negeri segala macam, dapat mobil segala macam. Tapi kan itu prosesnya panjang ya, nggak semudah itu. Jadi itu juga FOMO juga lumayan banyak juga sih. Tapi sebenarnya kalau memang mau dijadikan pekerjaan yang digeluti dengan benar, sabar, itu pasti ada hasilnya. Oke, jadi ada peluang ekonomi digital juga. Ada tapi banget. FOMO-nya juga ya bisa nggak berumur panjang kadang betul. ya. Karena untuk ekspektasinya sih, ekspektasinya yang baru-baru ini kerasa kayak mereka sudah punya follower misalnya berapa, 1.000, 2.000, 3.000, udah pengen dapat brand apa, ditawarin brand apa gitu kan. Padahal sebenarnya tidak semudah itu guys. Gitu. Tapi kan Kak Eki kan udah lama nih jadi content creator nih. Kalau sekarang kan makin banyak yang jadi content creator juga nih. Kalau akun kuliner itu banyak banget ya kayak sekarang. Betul. Kalau Kakak lihat sendiri itu persaingannya justru semakin sehat atau gimana nih Kak? Atau nggak realistis nih? Karena semakin banyaknya menjamurnya konten-konten dengan niche serupa tadi ya? Iya, berarti kita ngomongin misalnya di Palembang aja ya. Di Palembang dengan konten yang kuliner. Itu kan banyak banget ya di TikTok, di Instagram, terus sekarang mulai merambah di Threads juga. Menurut aku sih kalau dibilang real sih semuanya real ya. Cuman kalau menurut aku tuh ada yang tidak original aja sih. Iya, kalau menurut aku kayak mungkin dia lihat idola dia, terus kayak dia itu tadi sih menurut aku karena dia ada ekspektasi tinggi cepat, pengen cepat naik gitu kan, jadi dia mengcopy aja idola dia, terus dia buatlah di konten dia gitu kan. Sedangkan orang-orang tuh sekarang tuh lebih ke originalitas sih kalau untuk konten ya, nggak lagi yang kan kita tuh bisa lihat kalau di konten orang tuh gimana dia makan, misalnya dia makan nih, dia cicipin seblak lah misalnya gitu kan, kita bisa kelihatan antara dia benar-benar mencicipi itu, terus dia merasakan seblak itu kencurnya segala macamnya dengan benar-benar merasakan, kelihatan dari video ya, dari mimik mukanya tuh kelihatan kalau enak gitu, emang beneran enak gitu kan, bukan yang nggak enak tapi dibilang enak. Nah jadi itu sih paling yang bikin jadinya tidak originalnya gitu sih. Sebenarnya tapi kalau dibilang tuh sebenarnya sekarang tuh publik tuh udah pinter banget sih ya. Mereka udah tahu lah mana yang benar-benar real, mana yang dibuat-buat gitu kan, itu udah tahu. Jadi kalau dari sisi persaingan, kalau di Palembang aku melihatnya sangat-sangat sehat di Palembang. Tidak ada tuh yang apalagi foodies ya, foodies tidak ada yang saling menjatuhkan ataupun itu tuh nggak ada sama sekali. Persaingan itu sehat banget. Cuman itu tadi sih sayang kalau menurut aku. Teman-teman foodies yang baru di TikTok atau di Instagram yang baru bermunculan mungkin setahun 2 tahun itu kayak kurang originalnya aja sih. Kayak gitu. Jadi biar mudah diingat juga ya oleh penonton, oleh masyarakat juga harus punya mungkin keunikan ya, atau identitas sendiri. Baik Kak Eki, dan kalau kita berbicara konten kreator nih, dalam bayangan kita nih mungkin ekspektasi juga ya, kalau menghasilkan uang dari konten kreator tuh gampang ya kelihatannya. Tapi realitanya itu sebenarnya seperti apa nih Kak? Sebenarnya kalau sebenarnya ini tuh kayak dua sisi mata uang gitu loh. Kayak dibilang gampang, ya emang mudah sih ya. Apalagi kayak aku merasakan, kan aku dulu aku 8 tahun kerja di perbankan kan. Yang tahulah kerjanya tuh seperti apa, di apa kita kerja kantoran tuh segimananya mumetnya gitu kan. Nah terus penghasilannya juga udah tahu sebulannya berapa. Nah sedangkan kalau di content creator itu memang kalau memang kita itu tadi ya, kalau memang kita original, terus kita tuh tahu value kita apa, terus kita juga buat videonya tuh dengan sungguh-sungguh, itu memang bisa sangat-sangat menghasilkan banget sih. Iya, memang luar biasa. Apalagi kalau misalnya ditangani dengan agensi, misalnya nih KOL-nya ikut agensi ya, agensinya yang baik gitu kan, dikemas dengan baik, KOL-nya juga attitude segala macamnya bagus. Itu benar-benar easy money sih aku bisa bilang. Luar biasa sih memang kalau untuk kerjaan sebagai selebgram atau influencer gitu kan. Jadi sebenarnya ini juga
Kalau menurut aku tuh aku juga harus kasih tahu ke teman-teman pendengar juga banyak ada perbedaan antara KOL, terus ada yang namanya influencer, atau selebgram itu sebenarnya ada bedanya sih ya. Nah kalau misalnya sekalian aku kasih tahu kalau KOL itu kan key opinion leader. Nah sebenarnya KOL itu adalah orang-orang yang ahli, yang benar-benar ahli, sudah ada sekolahnya atau hasil dari sekolah gitu, terus dia ngonten. Misalnya kayak dokter, kita kan banyak lihat sekarang psikolog yang ngonten, dokter ngonten dengan konten yang berbagai macam itu edukasi segala macam, atau chef yang benar-benar sekolah terus dia ngonten gitu kan. Nah itu KOL. Karena dia ahli memang di bidangnya. Nah, tapi kalau misalnya dan dia buat konten. Nah, tapi ada juga sekarang namanya influencer. Influencer tuh ya dari kata influencer berarti kan dia memang yang menginfluence. Jadi siapapun itu bisa, mau ibu rumah tangga, mau anak SMA gitu itu bisa, asal dia memang benar-benar bisa menginfluence dengan ciri khas yang mereka bawa. Kayak gitu sih. Jadi dari KOL, influencer, yang influencer mainnya di Instagram namanya selebgram, influencer mainnya di TikTok namanya selebtalk gitu kan. Bentar lagi sekarang ada Threads juga. Nah itu sebenarnya semuanya itu bisa banget kalian jadikan tempat untuk mencari nafkah yang benar-benar hebat sih. Cuman itu tadi tidak semudah itu juga. Jadi ada yang menurut aku sih itu balik-balik ada keberuntungan juga sih ya. Jadi kalau misalnya kita beruntung, misalnya nih aku bisa bilang misalnya ada anak ini, dia dari keluarga kaya raya, rumahnya bagus segala macam, dia sudah punya segalanya, dia ngonten dengan flexing. Karena menurut aku flexing itu adalah konten ya. Dia kontennya isinya flexing karena dia beruntung aja, dia sudah terlahir kaya, dia tinggal kontenin aja barang-barang yang dia punya dari orang tua segala macam, terus nanti ada brand yang melirik dia, nawarin dia, atau dia diundang ke podcast, terus atau dia diundang ke TV segala macam. Nah itu kan salah satu keberuntungan juga ya. Nah itu mau nggak mau kita harus akui kayak gitu sih. Tapi ada juga yang benar-benar merangkak dari bawah, benar-benar coba. Kalau misalnya kayak aku foodies, jajan sendiri segala macam, terus mulai diundang dari yang gratisan, terus kita tawarin barter, terus lama-lama ditanyain red card, kita kasih lah red card sekian, naik kayak gitu sih. Jadi prosesnya macam-macam. Dan kalau memang benar-benar konten kreator, apalagi dia sudah handle brand, itu kerjanya banyak banget Mbak. Dia buat storyline, terus dia buat idenya juga, eksekusinya juga gimana, dia nyiapin misalnya konten kreator ini di sisi lifestyle, dia siapin kostumnya segala macam yang cocok gitu. Itu banyak banget sih kerjaannya memang. Jadi ada konten kreator yang menurut aku benar-benar berjuang, benar-benar dia kerjanya tuh berat, tapi ada juga yang bisa gampang aja easy money juga, kayak gitu sih. Tapi biasanya Kak kalau followers itu ya, followers semakin banyak followers itu mempengaruhi atau enggak sih Kak? Oke, wah ini pertanyaannya sangat bikin serem ya. Oke. Sebagai orang dengan followers banyak. Iya betul. Enggak lah. Nah. Jadi kalau pertanyaannya tadi followers ya, apakah itu penting atau enggak ya? Jadi sebenarnya kalau followers itu kalau sekarang nih di tahun 2026 itu tidak terlalu penting kalau followers, karena seperti kita tahu followers itu kan bisa dibeli ya. Pertama ya kan, followers bisa dibeli. Jadi sebenarnya kalau sekarang pun aku pun ketika melihat data-data dari anak-anak KOL Palembang, aku dikasih data insight mereka per bulan gitu kan. Banyak juga kok followers yang di bawah 10.000 itu engagement rate-nya, insight-nya, views-nya itu lebih banyak daripada KOL atau selebgram yang followersnya di atas 100.000, 500.000, bahkan yang MM-an itu juga ada kok sebenarnya. Jadi bisa dibilang sekarang nggak penting lagi sih followers, dan sekarang brand-brand pun owner-owner udah pintar-pintar, jadi mereka tuh nggak terlalu cari yang makro atau mega KOL, malah sekarang tuh dari 2025 sampai sekarang itu yang banyak banget kerjaan itu KOL tiring nano mikro. Iya, dari 1.000 sampai 100.000. Kayak gitu, itu yang lagi banyak kerjaan karena mereka tuh masih dianggap sama owner-owner itu mereka tuh real gitu, kayak engagement sama followers mereka tuh benar-benar real. Jadi orang-orang yang menonton mereka tuh benar-benar real gitu, bukan yang ngawang-ngawang gitu ataupun beli segala macem ya gitu kan. Tapi menurutku ada beberapa
niche yang menurutku harus banyak followers, itu baru works. Tapi kalau ada beberapa niche menurut aku kayak followers 1.000 atau 5.000 pun udah oke banget sih. Apalagi kontennya bagus gitu kan. Sekarang kan banyak banget ya jenis konten, dia mau konten video, mau foto, ada lagi mau foto tapi pakai storytelling, videonya pun ada video yang video storytelling juga. Sekarang tuh banyak banget lah jenisnya. Kalau memang dia kerjanya bagus, rapi, cakep, mau followers 3.000, 5.000 itu pasti oke sih, pasti maju gitu sih. Tapi sekarang ya Kak ya, konten kreator ini ada yang juga mengejar viral nih. Ya, betul. Dibanding kualitas. Mungkin Betul. nyiptain konten-konten yang agak sensasional gitu ya. Betul. Itu apakah algoritma media ini memang mendorong konten kreator ini untuk bersikap atau seperti itu ya? Oke, jadi karena ada anggapan kalau kita viral, kita pasti dilirik orang. Iya. Dari orang-orang itu banyak brand-brand terus dapat kerjaan. Nah, itu sebenarnya nggak salah juga karena ada juga brand-brand yang memang sengaja mencari, karena aku pernah dapat juga. Jadi ada brand dari brand nasional lah mau datang ke Palembang, dia yang pertama ditanyain sama kita itu cari yang viral-viral ya. Aku pengen lihat apa yang viral-viral di Palembang. Siapa yang selebgram atau KOL yang viral-viral di Palembang tuh siapa di bulan-bulan ini gitu. Ada juga kok memang. Jadi sebenarnya nggak salah juga. Aku pun tidak apa namanya ya, nggak bilang kalau itu salah. KOL atau selebgram yang suka buat viral itu salah tuh enggak. Cuman menurut aku kalau misalnya viralnya itu banyak negatifnya atau banyak menyakiti orang, nah itu sebenarnya aku kurang suka, aku kurang mendukung itulah. Tapi kalau sisi viralnya misalnya dia viral karena kemesraannya dengan suami istri, misalnya dia viral karena kemesraannya gitu kan, atau dia viral karena dia suka sedekat segala macem gitu-gitu, itu sih menurut aku tuh fine-fine aja sih ya, kayak gitu. Dan nggak salah juga sih kalau dia mengejar viral, karena memang kalau viral pasti banyak dilihat orang. Nah kalau kita banyak dilihat orang, pasti brand juga akan seneng gitu loh. Kayak gitu. Dan biasanya dengan keviralan ini akan dimanfaatkan sama si selebgramnya, si konten kreatornya untuk menaikkan harga biasanya. Kayak gitu. Sebelum viral dia harganya mungkin di 1, terus setelah viral dia tahu value dia, dia tahu setiap dia buat IG story itu yang nonton dari biasanya cuma 15.000 jadi 70.000, 200.000 orang gitu kan. Dia akan naikkan jadi harganya jadi 10, jadi 12 gitu-gitu sih. Jadi nggak salah juga sih, Mbak. Ya itu tadi sih aku bilang, asal viralnya jangan banyak negatifnya lah. Kayak gitu. Baik. Tapi kalau kita ngomongin juga tentang algoritma media sosial nih ya Kak. Kayaknya kan udah lama nih berkecimpung di konten kreator. Yang Kakak lihat sih sebenarnya yang sosial yang bisa cepet naik di media sosial itu seperti apa sih Kak konten-kontennya? Oke. Kalau untuk sekarang di 2026 itu yang menurut aku algoritma yang bagus cepat konten, pertama konten-konten yang konsisten. Konten-konten yang konsisten, kreator-kreator yang tahu nih dia value-nya. Misalnya kayak kreator ini dia bergeraknya di bidang fashion, gitu kan. Dia tahu value dia cantik, dia tampan, badannya bagus gitu kan. Terus dia fashionnya bagus, dia bisa ambil fotonya bagus, video bagus. Jadi dia akan buat konten dia tentang itu kan, dia tahu value-nya seperti itu kan. Nah jadi dia akan buat kontennya terus seperti itu, konsisten juga. Terus dia mungkin attitude-nya juga bagus. Terus dia itu tadi sih, menurut aku tuh sekarang orang-orang tuh sudah bisa melihat dari konten tuh mana yang jujur gitu loh. Dengan berkonten tuh mana yang memang kita mengiklankan misalnya sebuah produk gitu kan, memang kita di endorse, tapi kelihatan ada kejujuran di situ gitu kan. Nah itu akan yang menurut aku algoritmanya akan bagus karena dia konsisten, karena memang let's say kita bilang Instagram aja, Instagram tuh memang melihat kreator-kreator yang konsisten pertama, terus kedua kontennya tuh sesuai niche. Jadi kalau memang misalnya dia fashion, dari awal dia berkecimpung jadi fashion dan dia fashion terus, nah itu yang akan bagus. Algoritma tuh akan bingung ketika 1 minggu dia buat konten fashion misalnya ada 7 uploadan, tiba-tiba di minggu depan dia buat konten makan gitu kan. Terus nanti bisa di minggu depan lagi nanti dia buat konten, misalnya dia buat konten liburan atau apalah gitu kan. Itu Instagram akan bingung gimana dia akan ngeboost si kreatornya. Makanya nanti kontennya mungkin ada yang malah sepi banget gitu kan. Jadi kalau memang kalian sudah tahu nih guys value kalian apa, kalian ahlinya di bidang apa, kalian buatlah konten itu terus konsisten, sabar, karena memang harus sabar main sebagai konten kreator ini kalau pengen eksisnya lama.
ya udah gitu aja sih. Dan nanti akan otomatis pasti akan terus akan maju sih, akan di boost juga sama Instagram. Instagram ngelihat oh ya ini konsisten dia, nanti diterusin sama Instagram jadi banyak viewsnya kayak gitu sih. Oke, tapi dari pengalaman Kak Eki sendiri pernah nggak ngelihat fenomena kreator yang naiknya cepat, terkenalnya cepat ya, tapi juga hilangnya itu cepat. Biasanya itu penyebabnya karena apa nih Kak? Oke, biasanya itu adalah kreator yang awal keluarnya itu dari dia viralnya itu karena sesuatu yang kurang baik, negatif biasanya. Misalnya kayak berantem kayak gitu. Itu biasanya memang viralnya bisa ya sebulan, tapi habis itu udah hilang karena orang apalagi nih gitu, nggak ada lagi yang bisa dinikmati selain kehuru-haraan itu aja gitu kan. Biasanya itu seperti itu sih. Kreator-kreator yang memulai karirnya dengan kehuru-haraan itu biasa nggak akan lama sih. Oke, baik. Kayaknya kita rehat sejenak ya Kak ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan pendengar yang masih ingin bergabung di perbincangan kita sore hari ini, silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah. Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah. Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar. Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info. Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung. Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih. Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju. Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral. Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih. Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok. Dia, tapi temennya. Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh. Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok. Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma. Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif? Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh. Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan. Betul.
Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada 2 jenis jejak digital yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2 faktor. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam dialog ekonomi digital dengan tema hari ini yaitu semua ingin jadi konten kreator, peluang atau FOMO. Dan kita juga masih bersama dengan Kak Rizky Eki ya, KOL spesialis. Dan Kak Eki, kita langsung baca saja ya, ada pesan masuk nih dari live chat kita di YouTube Pro 1 RRI Palembang dari @Gea_Widianti. Kalau baru mulai bikin konten tapi viewsnya masih sepi, apakah lebih baik tetap lanjut atau ganti konsep? Gimana tuh Kak? Oke, ini banyak banget yang nanyain biasa konten-konten kreator yang baru mau buat, yang baru mau mau launching lah gitu ya di konten kreator Indonesia. Jadi kalau memang viewsnya masih dikit, sebenarnya ini aku mau tanya dulu sih sama dia, kira-kira dia sudah berkonten ini sudah berapa lama? Jangan tahu-taunya ternyata dia baru 1 minggu misalnya gitu atau 1 bulan. Jadi memang kalau mau ngonten yang bener-bener ngonten biar ada hasilnya, memang harus itu tadi seperti aku bilang, harus konsisten. Terus memang balik lagi ke kamu sebenarnya ngonten tuh kamu happy nggak gitu kan di konten yang kamu buat. Aku kan tidak tahu ya niche-nya tentang apa, itu kamu happy atau enggak. Terus yang menurut aku sih yang pertama kali harus kamu tanya sama diri sendiri sih, harus happy pertama, terus kedua tuh kamu harus konsisten. Apakah kamu sudah ngonten itu menghasilkan kontennya tiap hari kamu upload minimal sehari 1. Nah terus kedua, apakah kamu sudah berinteraksi sama followers misalnya, atau ada yang komen itu kamu balesin nggak komennya gitu kan. Itu karena penting, itu penting banget karena Instagram juga melihat seberapa aktif kita dengan orang-orang komen tuh kita balesin. Dan bahkan ada juga yang meneliti tuh berapa lama kita balas komen itu mempengaruhi. Jadi kalau kita balas komennya ternyata 15 jam kemudian, itu akan mempengaruhi viewsnya. Instagram juga tidak akan menarik untuk nerusin konten kita lebih luas. Tapi kalau misalnya dia baru komen, ada komen terus kita 5 menit bales, 2 menit langsung kita bales. Nah, kalau kita makin aktif, itu Instagram akan melihat, oh ini menarik nih, dia akan disebar luaskannya. Kayak gitu. Jadi lihat dulu. Terus dari sisi kualitasnya, kadang memang kita tidak pungkiri kalau konten kreator itu menurut aku videonya paling enggak tuh pertama harus jelas, jangan kabur-kabur, kameranya jangan goyang-goyang, yang bagus lah produksi videonya, kayak gitu sih. Nah, kalau memang sudah kamu lakukan mungkin sampai 3 bulan, sudah konsisten segala macam, baru bisa kamu cari lagi cara, formula baru lagi, entah mungkin tidak cocok nih di niche yang seperti ini gitu kan, coba cari yang lain, itu boleh. Tapi kalau memang masih baru 1 bulan dan belum konsisten, coba konsisten dulu. Oke, baik. Kita terima penelpon Kak Eki di 369977. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Lydia di Pak Jo, Kak. Lydia di Pak Jo. Silakan Mbak Lydia. Halo, Kak.
ini aku mau nanya ya kan. Sebenarnya aku tuh baru-baru nyoba aktif di sosmed dan alhamdulillah tuh ya Kak, responnya tuh lumayan positif gitu Kak. Nah kebetulan lagi tuh beberapa hari lalu aku tuh dapat tawaran dari brand gitu. Dan ini memang brand pertama yang masuk di aku gitu kan. Nah jadi di sini tuh jujur aku masih bingung gitu Kak ya. Kira-kira kalau mau masang red card di awal-awal tuh baiknya gimana sih Kak? Atau enaknya tuh kayak tukeran aja, barter gitu? Oke, baik. Itu aja Mbak Lydia? Ya itu aja, terima kasih ya. Baik, terima kasih Mbak Lydia di Pak Jo. Silakan Kak Eki. Oke. Ini juga sering juga ditanyain, jadi apakah gimana cara menentukan red card? Nah, jadi kalau memang kita masih kreatornya baru, berapapun followersnya lah ya, kalau memang kita sudah dilirik sama brand, berarti itu adalah langkah pertama, berarti kita harus pede, kita harus happy, berarti konten kita bagus. Ya, yang kita sajikan di media sosial berarti sudah bagus karena kita sudah diapresiasi sama brand. Kedua, gimana caranya mau ngomong. Nah, itu balik lagi ke kita ya untuk red card. Kalau menurut aku apabila memang masih baru banget, pengen cari pengalaman gitu kan, up terus kita juga bisa ngelihat ya value dari brandnya. Misalnya brand yang ngajakin kita ini ternyata adalah brand nasional. Yang kalau kita kerja sama brand itu jadi portofolio kita, terus nanti untuk kedepannya tuh kita bisa membanggakan portofolio ini. Menurut aku nggak apa-apa banget kalau itu kita barter kayak gitu. Tapi kalau memang ternyata kamu melihat ini pertama brandnya brand lokal gitu kan, terus pas kamu tanya minta SOW-nya gitu kan, minta briefnya gimana, ternyata briefnya ribet banget segala macam. Kamu belum pede mau kasih red card berapa, kamu bilang aja gini, minta untuk nggak apa-apa Kak ini di barter, tapi nanti boleh untuk ada uang transportasi kayak gitu. Itu nggak apa-apa banget sih untuk kreator baru kayak gitu. Jadi kita juga jangan mengecilkan diri kita juga ya, karena kita juga punya value kan. Kalau brand itu sudah ngelirik kita berarti kita sudah punya value, jadi kita juga harus bangga kayak gitu sih. Jadi kalau mau menentukan red card boleh juga. Jadi kalau untuk bayangan awal aja sebenarnya menentukan red card itu ada hitungannya sih ya. Jadi bisa dihitung dari engagement rate, nanti dibagi sama followers berapa, terus dikalikan sama views sebenarnya. Tapi itu kan karena ini kita masih kreator baru, jadi kita belum bisa ngelihat itu kan, karena masih baru banget tadi si mbaknya bilang. Jadi bisa aja kamu sebenarnya kalau untuk tier KOL-nya misalnya KOL nano itu kan dari 1.000 sampai 10.000. Nah itu tuh sebenarnya paling tinggi red card-nya itu di 750.000. Sebenarnya. Jadi yang normalnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu followersnya berapa? 3.000 misalnya gitu kan. Kalau kamu menentukan red card misalnya masih karena belum bisa melihat ya engagement rate segala macam kan. Misalnya kamu kasih gimana kalau 200.000 gitu kan, ya nggak apa-apa juga sih kayak gitu. Karena konten kreator-kreator baru ini kadang masih bingung juga ya untuk menentukan harga. Nanti kemahalan, nanti takutnya nggak jadi gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting itu tadi sih kalau menurut aku ada sebuah pedoman aja. Kalau followers kita 1.000 sampai 10.000 itu maksimalnya di 750.000. Oke, baik. Tapi tadi kayaknya juga sempat singgung ya masalah value nih. Betul. Nah, kalau di tengah banyaknya konten-konten flexing nih Kak, gimmick, sensasi, gimana nih Kak supaya kreator ini tetap punya value dan juga punya etika? Konten-konten flexing segala macam kita tidak pungkiri itu banyak ya. Dan ya udahlah, nggak usah kita perdebatkan itu gitu kan. Nah sekarang kita balik ke diri kita, value kita apa gitu kan, itu yang kita tonjolin di konten. Jadi menurut aku konten-konten yang memiliki value, kreator-kreator yang memiliki value itu pasti akan lebih sustainable, lebih sukses daripada yang flexing-flexing. Karena brand-brand sekarang tuh udah pintar-pintar, penonton-penonton udah pintar-pintar, orang Indonesia udah pintar-pintar. Jadi tetap kalian tahu sama value kalian. Misalnya kalian memang aku cantik misalnya gitu kan, ya udah nggak apa-apa, kamu cantik, terus kamu juga aku jago kok untuk mix and match fashion baju segala macam, ya udah nggak apa-apa, terusin gitu kan, nggak usah kamu mau ikut-ikutan flexing atau segala macam tuh nggak perlu, tetap stick sama value sama attitude, itu juga penting banget. Karena kalau kalian dilirik sama brand terus brandnya repeat order, itu sudah oke banget sih. Nah tapi kalau misalnya kalian udah dilirik brand terus mungkin ada yang kurang berkenan lah dari tingkah laku kita atau segala macam, terus brandnya nggak repeat order lagi, nah itu kita bisa harus evaluasi diri karena memang attitude
di dunia konten ini sangat penting banget, apalagi kita sudah yang namanya berhubungan sama brand, sama owner, sama brand gitu kan. Itu harus benar-benar dijaga, datangnya on time kalau endorse, ngomongnya yang bener, bales chatnya jangan di chat sama owner atau brand hari ini balesnya 2 hari lagi dengan alasan tenggelam WA-nya atau iya DM-nya tenggelam gitu-gitu. No. Aku sebagai KOL spesialis pun kalau ketemu sama KOL yang kayak gitu, aku juga nanti deh dia KOL di list paling bawah lah, walaupun ternyata dia bagus lah segala macam. Aku lebih attitude juga penting banget sih, karena kan kalau kita bekerja yang benar, nyaman gitu kan, enak kerjanya, kayak gitu sih. Jadi attitude penting banget, sama itu tadi value, know your value kamu tuh apa sih gitu kan. Oke, jadi gitu. Apapun profesinya sebenarnya ya kayak ya kalau attitude sama itu sih, nomor 1 ya kita junjung. Betul. Oke, dan pendengar ya, di balik dunia kreator juga yang terlihat serba cepat nih, sebenarnya ada pertanyaan penting juga nih Kak, soal masa depan dan keberlanjutan profesi ini Kak. Kalau berbicara soal cuan nih, sebenarnya apakah ini menjanjikan di masa depan untuk menjadi content creator ini Kak? Oke, aku akan langsung menjawab dengan cepat, sangat-sangat menjanjikan. Jadi untuk konten kreator, karena konten kreator ini akan hidup berdampingan dengan sosial media, dengan media sosial, dengan digitalisasi. Nah, sedangkan sekarang kita pikir aja, digitalisasi itu malah ke depannya tuh akan lebih maju lagi sih, tidak akan mati lah kalau kita bisa bilang. Jadi itu akan berjalan beriringan. Gimana kita sebagai content creator itu bisa adjust terus. Jadi kita akan tumbuh terus. Jadi kita tumbuh bareng si media sosialnya, si digitalnya gitu kan. Kalau digitalnya ternyata nanti ke depannya akan seperti ini, ya kita ikutin kayak gitu. Kita adjust gimana biar kita bisa masuk terus, bisa eksis terus kayak gitu. Itu sih konsistensi, itu seperti aku bilang tadi, itu penting banget. Terus originalitas juga penting banget. Terus gimana kita engage sama followers kita, cara balas komennya, itu kan salah satu engagement ya. Gimana kita ngobrol sama followers tuh enak gitu kan. Apalagi sekarang sudah punya fitur threads, yang mana threads tuh kan sekarang banyak ngobrol-ngobrol di sana. Nah, jadi kalau kalian pengen lebih engage sama followers, coba main di threads, ngobrolnya enak di sana, segala macam itu akan terus sih. Jadi aku bisa bilang sangat-sangat menjanjikan sekali konten kreator ini, karena banyak banget peluangnya. Konten kreator bisa jualan diri dia sendiri. Maksudnya dia jual value dia. Atau konten kreator ini dia bisa bekerja untuk brand. Karena sekarang banyak banget brand-brand yang membuka lowongan pekerjaan konten kreator. Kayak gitu. Jadi benar-benar ini luas banget dan akan sangat panjang masa depannya. Oke, jadi bisa dikatakan menjanjikan ya untuk konten kreator ini. Dan kalau kita juga berbicara tentang perkembangan teknologi ya Kak, pasti sejalan juga dengan perkembangan AI. Kalau teknologi AI ini sebenarnya sangat membantu konten kreator atau jadi bikin persaingan ini semakin berat? Oke, untuk AI. Jadi kalau ini lagi-lagi AI itu kayak dua sisi mata uang ya. Bisa sangat membantu, bisa membuat hancur juga sih. Jadi kalau menurut aku, kalau konten kreator bisa menggunakan AI dengan bijaksana, dengan tepat, itu sangat membantu. Misalnya AI digunakan untuk mencari ide, AI digunakan untuk ngebenerin skrip atau bantuin storyline gitu lewat AI, itu bisa. Nah, tapi itu akan cepat banget membantu pekerjaan konten kreator. Jadi kerjaan tuh bisa cepat selesai. Tapi AI juga bisa digunakan, disalahgunakan. Misalnya itu tadi video-video yang dibuat itu pakai AI. Karena percaya tidak percaya, mau nggak mau harus diakui, video yang dibuat sama AI itu tuh kayak nggak ada nyawanya gitu loh. Ya, jadi dan sekarang tuh kita tuh butuh penikmat media sosial tuh butuh yang real gitu kan, yang benar-benar real gitu kan. Jadi percaya mau nggak mau harus diakui, AI sampai detik ini ya, itu tuh nyawa video buatan AI itu belum ada nyawanya gitu loh. Jadi akan kelihatan banget sih. Jadi jatuhnya kayak template jadi ya Kak ya? Iya betul, suaranya tuh walaupun memang sudah dibuat bisa kayak bagus banget ya, visualnya kayak orang banget gitu kan, tapi emosinya tuh belum ada sih, kayak gitu. Baik, tapi kalau kita juga berbicara tentang tantangan nih Kak, kalau tantangan konten kreator itu seperti apa sih Kak, yang baru mau mulai merintis dan biar namanya bisa naik itu seperti apa? Oke, tantangan untuk yang baru merintis berarti ya. Oke, tantangan yang baru merintis yang pertama itu tadi konsistensi ya. Gimana si
konten kreator ini tidak merasa bosan. Itu tadi mungkin udah 1 bulan ini setiap hari aku konten, setiap hari aku upload, tapi viewsnya gini-gini doang, belum ada dapat tawaran endorse segala macam gitu kan. Itu tadi itu salah satu ujian juga sih, harus sabar ya. Jadi mau konten, mau eksis di konten di dunia konten kreator tuh pertama harus sabar, konsistensi, sama attitude juga itu penting juga. Terus untuk berkembangnya ke depan biar lebih bagus itu tadi adjust. Jadi misalnya nih ternyata di 2026 konten ini tuh lebih banyak dinikmati gitu kan. Nah, coba di adjust sama kayak kontennya kita gitu kan. Mungkin nggak bisa ketiplak sama, tapi kita adjust aja, entah mungkin dari cara ngomongnya. Kayak sekarang tuh kan konten-konten tuh yang senang banget orang nonton itu adalah storytelling, gitu kan. Jadi bukan lagi yang pace cepat, tapi storytelling, dia kayak bercerita. Coba dengan konten kita buatlah seperti itu, bercerita, misalnya sejarahnya apa, misalnya apa, itu coba di-adjust aja sih. Jadi jangan capek-capek untuk adjust aja. Jadi jangan ngerasa kayak enggak konten aku tuh udah bagus banget loh ini tapi kok enggak. Nah, itu tuh yang kayak gitu tuh. Jadi kalau emang jangan ngerasa yang paling bagus juga, tetap belajar terus, adjust aja terus gitu sama apa sekarang di IG itu apa sih kayak gitu itu sih. Ini ada pertanyaan juga Kak Eki di WhatsApp dari Lilis di kilometer 12. Apakah seorang sekarang masih mungkin ya untuk kreator sukses kalau alatnya cuma HP biasa? Modal untuk menjadi content creator mungkin ya Kak Eki ya? Oke. Baik. Karena handphone biasa itu kayak gimana ya, handphone biasa, karena jujur aku pun sampai sekarang ngonten pakai handphone. Aku sampai detik ini ngonten pakai handphone gitu kan. Jadi kalau memang kamu punya itu tadi balik lagi seperti aku bilang tadi di awal, untuk memproduksi sebuah konten kan berarti kan sekarang tuh lebih banyak video atau ternyata memang kamu foto, ya udah. Tapi misalnya nih foto nih, kita bilang kamu belum bisa buat video tapi kamu kontennya foto yang kamu kasih tulisan, ada storytelling di situ. Fotonya pastikanlah yang jelas gitu kan, jangan diedit yang terlalu terang atau ternyata gelap, atau fotonya blur, atau fotonya nggak fokus. Nah, itu yang penting kualitasnya bagus kalau pakai handphone. Terus yang kedua misalnya video, sekarang kan handphone tuh video tuh udah banyak yang bagus ya, maksudnya handphone dengan range harga sekian pun itu udah bagus, nggak perlu yang puluhan juta gitu, banyak lah yang bagus. Nah, bikin kontennya tuh yang bagus. Terus kalau misalnya kita video kan ada transisi perpindahan dari scene ini ke scene ini, buatlah yang smooth, jangan tiba-tiba nanti kita lagi di depan meja tiba-tiba scene berikutnya tiba-tiba kita sudah di outdoor gitu kan. Nah, jadi buatlah scene yang bagus, yang bercerita, karena scene per scene itu adalah ceritanya kalau di video. Jadi orang tuh juga enjoy nikmatinnya. Terus edit videonya juga jangan terlalu kabur, jangan terlalu nanti gelap-gelap gitu kan. Apalagi misalnya nih kamu konten makanan, terus kamu editnya tuh yang terlalu gelap, dark estetik pengennya gitu kan. Menurut aku itu nggak akan relate sama orang. Jadi kan kalau orang lihat video makanan gitu kan yang bikin ngiler, yang makanannya tuh menggugah selera. Jadi harus dieditnya tuh benar-benar yang vibrant, yang terang, yang bikin ngiler gitu loh. Nah, jadi kualitas videonya juga harus bagus. Nggak harus pakai kamera puluhan juta atau misalnya pakai handphone merek tertentu yang bagus gitu kan. Kalau memang videonya tuh terang, nggak kabur, nggak goyang-goyang ngerekamnya gitu kan, pastikan stabil semuanya, itu pasti akan bagus kok. Nggak masalah. Baik. Dan Kak Eki, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Eki, sekaligus jadi closing statement di perbincangan kita sore hari ini. Dan kalau hari ini ya Kak Eki ya, semua orang bisa jadi content creator. Menurut Kak Eki sendiri, apa nih yang membuat seorang ini benar-benar layak untuk terus ditonton dan diingat oleh audiens? Yang pertama itu pasti dari originalitasnya. Jadi dengan berkonten ini pun kita tuh harus menunjukkan kejujuran. Jadi kita kontennya harus jujur, harus tulus juga, original juga gitu kan. Tidak plek-ketiplek menjiplak, tapi kalau kita terinspirasi itu boleh, tapi kita kemas dengan kitanya gitu kan. Nah, yang kedua, gimana kita bisa memproduksi itu tadi, know your value. Jadi kamu harus tanya dulu sama diri kamu, value saya apa? Saya ini
apa ya kelebihan saya gitu kan. Itu kamu tanya dulu, kamu evaluasi diri. Nah oke, kelebihan saya seperti ini misalnya. Saya nggak pede kalau saya ngeluarin muka saya, tapi aku pede sama suara aku tuh renyah gitu kan. Ya udah, berarti kontennya nggak apa-apa, nggak usah nampilin muka, tapi nanti pakai voice over suara atau lebih komunikatif, storytelling gitu. Jadi terus yang berikutnya itu adalah konten-konten yang relate. Sekarang itu udah nggak zaman lagi konten-konten yang halu-halu, yang terlalu mengada-ngada gitu, nggak. Jadi yang relate aja. Jadi misalnya kamu konten sebagai pekerja corporate misalnya gitu kan, atau misalnya penyiar nih, misalnya sebagai penyiar gitu kan, bikin konten. Terus misalnya sebagai konten sebagai pengangguran, itu juga boleh banget loh. Itu boleh banget loh. Misalnya memang sekarang lagi belum dapat kerjaan, nah nganggur kan. Nah konten gimana susahnya cari kerja, konten tentang gimana kehidupan pengangguran yang baru wisuda misalnya gitu kan. Itu yang relate aja pokoknya. Yang relate, yang sederhana, dikemasnya dengan baik, tidak bertele-tele, produksiannya, videonya juga terang, bagus. Itu pasti akan meledak. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Eki Sama-sama. Atas waktunya dan insight-nya yang luar biasa sekali ya tentang tema kita hari ini, tentang konten kreator, sebenarnya peluang atau FOMO. Terima kasih banyak Kak Rizky Eki. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian dialog ekonomi digital di kesempatan hari ini ya, bersama dengan Kak Rizky Eki yang merupakan KOL spesialis. Dengan tema yang kita hadirkan hari ini yaitu semua ingin jadi konten kreator, peluang atau FOMO. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan informasi lainnya dalam Warta Berita Belajar Sumba bersama RRI Bengkulu. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital.